Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman. Menyambung video yang sebelumnya, yaitu masih tentang indukan kelinci yang sedang bunting. Ya, kita kupas tuntas ya, supaya nantinya teman-teman bisa memelihara kelinci ya, ataupun merawat kelinci yang sedang bunting, yaitu sampai indukan itu melahirkan dengan selamat. Nah, oke teman-teman. Untuk tema kali ini ya, di sore hari ini kita akan bahas tentang pakan yang baik untuk indukan bunting. Nah, ini teman-teman ya, karena eh, pakan adalah salah satu faktor yang paling penting sekali untuk indukan bunting, teman-teman. Kalau teman-teman ingin anakan kelincinya sehat, anakan kelincinya tumbuh maksimal, anakan kelincinya eh, ketika lahir itu posturnya bisa seimbang ya, sebisa mungkin teman-teman berikan pakan yang baik. Nah, sekarang kita bahas pakan apa saja yang baik untuk indukan bunting. Nah, yang pertama adalah dari segi kandungan nutrisinya, teman-teman, karena ini akan sangat berpengaruh sekali ya, kandungan nutrisi untuk kelinci itu ya. Jadi kandungan nutrisi adalah nantinya yang akan diserap oleh indukan dan oleh si anakan itu yang masih ada dalam perut, teman-teman. Makanya ketika teman-teman ingin anakan itu tumbuh besar, tumbuh maksimal, ya sebisa mungkin kandungan nutrisinya itu ya setinggi-tingginya, tapi jangan sampai terlalu tinggi, karena itu nanti juga akan sangat berbahaya. Karena kelinci ada tahap maksimal untuk menyerap nutrisi ya. Jadi jangan sampai melebihi kadar maksimal itu. Kalau melebihi itu biasanya akan terjadi kelinci itu pencernaannya kurang seimbang. Nah, makanya sebisa mungkin teman-teman harus memperhatikan itu. Kalau pengen tahu teman-teman itu kadar maksimal nutrisi yang masuk ke tubuh kelinci itu seberapa persen, ya tinggal cari aja di Google ataupun di YouTube yang lain ya. Tapi kalau untuk saya belum bisa menjawab ya, takut salah teman-teman ya. Terus kandungan nutrisi teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kandungan nutrisi yang ada dalam pakan itu harus tinggi. Kenapa harus tinggi? Karena ketika kandungan nutrisinya tinggi itu ya, nanti akan terserap untuk indukan kelinci, juga akan terserap untuk anakan kelinci. Jadi semuanya itu merata ya. Semuanya merata, semuanya kebagian. Kalau misalkan kayak teman-teman memberikan pakan ya cuma pakan yang nutrisinya rendah, nah khawatirnya adalah ketika indukan itu melahirkan, anakannya itu akan bervariasi posturnya, teman-teman. Ada yang besar-besar banget, ada yang sedang, ada yang kecil-kecil banget, teman-teman. Nah, itu akan nanti ini salah satu kekurangannya yang tidak seimbang, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi sebisa mungkin nutrisi yang kalian berikan untuk si indukan yang sedang bunting, sebisa mungkin nutrisi yang termasuknya tinggi. Nah, terus yang selanjutnya adalah jenis pakan. Nah, kalau jenis pakan sebenarnya fleksibel, teman-teman ya. Teman-teman bisa mencari pakan-pakan yang ada di sekitar lingkungan teman-teman ya. Bisa itu hijauan, full hijauan boleh, bisa itu pakan-pakan yang pabrikan boleh, ataupun limbah-limbah dari pertanian juga boleh, teman-teman. Tinggal teman-teman cari aja dan cari tahu kandungan nutrisinya itu tinggi atau tidak. Nah, seperti contoh teman-teman, yang pertama itu adalah pakan hijauan, full hijauan ya. Nah, karena teman saya ada yang katanya memberikan pakan kelinci itu full hijauan, teman-teman. Nah, ini ya, kalau untuk full hijauan sebisa mungkin teman-teman itu harus berikan pakan yang bervariasi. Jangan cuma rumput lapang ataupun rumput sawah. Jadi harus bervariasi ya. Rumput lapang boleh campur rumput sawah, tapi kalau untuk kandungan nutrisinya itu masih terbilang cukup rendah, teman-teman ya, nggak terlalu tinggi. Nah, kalau pengen tinggi tambah dengan hijauan ataupun rambanan. Nah, rambanan itu bisa apa saja sih? Nah, rambanan ini ya ada kaliandra ya, indigo vera, daun turi ya, terus ada daun pisang dan lain sebagainya. Itu untuk menambah nutrisi pakan kalau kalian full hijauan ya, itu bisa, teman-teman ya. Apalagi kalau kalian memberikannya itu indigo vera, karena indigo vera terbilang nutrisinya itu cukup tinggi dan bahkan sangat tinggi. Itu bisa kalau di dunia peternakan itu disebut dengan konsentrat hijau, teman-teman. Nah, itu bagus, teman-teman, kalau untuk memberikan indukan yang sedang bunting. Nah, itu ya. Terus kalian juga bisa memix ya, ataupun mencampur-campurkan jenis pakan, berbagai jenis pakan yang ada di lingkungan teman-teman. Contohnya kalau untuk di tempat saya itu mencampurkan antara konsentrat, ampas tahu ya, jagung giling
Nah itu saya campur teman-teman, dan saya mix jadi satu, jadi itu nanti nutrisi yang terkandung di pakan itu bervariasi dan beragam, bervariasi, dan juga nutrisinya itu tinggi teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai satu jenis pakan tok yang diberikan, kecuali pakan yang diberikan itu pelet atau konsentrat teman-teman. Kalau pelet atau konsentrat itu adalah pakan siap saji yang nutrisinya itu sudah lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral. Lah itu sudah lengkap teman-teman. Beda lagi ketika kita memberikannya pakan-pakan limbah ya, seperti ampas tahu gitu ya, cenderung lebih banyaknya ke protein. Kalau untuk ampas singkong cenderung lebih banyak ke karbohidrat. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman harus bisa membedakan jenis-jenis pakan itu dan kandungan nutrisinya. Nah itu ya, jadi kalau pengen lebih bagus lagi, kalian berikan premix teman-teman ya, premix yang khusus untuk indukan yang sedang bunting. Kenapa saya bilang harus diberikan premix? Karena nantinya untuk menjaga atau menstabilkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, terus juga untuk menghindari indukan itu keguguran dan menguatkan janin. Terus yang selanjutnya adalah menghindari indukan itu ketika lahiran tumbang teman-teman. Nah, itu pentingnya kalian berikan premix. Nah itu ya teman-teman. Terus sebenarnya pakan itu banyak jenisnya dan bervariasi ya, nggak cuma rumput, nggak cuma ampas tahu, ampas singkong, pelet, konsentrat, seperti itu teman-teman. Tinggal teman-teman itu kreatifnya aja menciptakan pakan yang termasuknya nutrisinya tinggi tapi nggak terlalu sulit untuk didapatkan. Nah itu teman-teman, itu yang paling penting. Makanya sebisa mungkin ketika teman-teman ingin beternak kelinci ya, cari dulu pakan yang ada di sekitar teman-teman yang paling banyak apa, nah itu manfaatkan ya. Terus pakan itu bisa kalian berikan kondisi layu, atau misalkan kayak rumput itu kondisi layu bisa kering teman-teman. Kalau untuk pakan-pakan jenis pelet itu kan pasti kering ya. Kalau ampas tahu ya sebisa mungkin diperas airnya supaya kadar air cukup rendah, karena ketika kita memberikan pakan yang kadar airnya termasuknya tinggi untuk indukan yang bunting, itu bahayanya adalah kalau indukan itu mencret itu bisa berakibat fatal teman-teman. Fatalnya indukan itu bisa keguguran, karena kalau mencret itu biasanya tubuh menjadi lemas dan kandungan itu juga ikut terpengaruh. Nah itu penting ya, teman-teman juga harus memperhatikan itu. Makanya saran saya ketika indukan itu sedang bunting ya, berikan pakan yang aman-aman aja ya, pakan yang aman, pakan yang terbilangnya itu tidak merepotkan kita ya. Rumput kering nggak masalah, yang penting nanti diberikan air minum ya, supaya nanti kebutuhan air minum tetap terpenuhi. Nah mungkin itu teman-teman ya, sedikit penjelasan dari saya tentang pakan yang bagus untuk indukan bunting ya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang masih bingung tentang pakan apa sih yang bagus untuk indukan bunting. Yang penting teman-teman jangan sampai dibingungkan dengan jenis pakan ya. Pakan apa saja bagus ya, pakan apa saja bagus untuk indukan bunting, yang penting nutrisinya ya. Kunci utamanya adalah nutrisinya. Nutrisinya bagus, nutrisinya tinggi, dan takarannya juga sesuai dengan kebutuhan si induk ya. Jangan sampai kurang. Walaupun nutrisinya tinggi tapi takarannya kurang, itu juga akan berpengaruh ya. Sebisa mungkin pakannya bagus ya, nutrisinya tinggi, juga takarannya banyak. Nah itu teman-teman ya. Nah mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya. Kalau terlalu panjang nanti teman-teman akan bosan, juga nanti malah tambah bingung ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.